Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Sore hari ini kita ketemu lagi lewat live streaming ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali berada di sekitar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, buka hati kami biar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan kami akan melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, jadikan saluran berkat. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami akan menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang yang berhasil. Semua kita suka berhasil. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Semua mau berhasil. Nah, di sini kita akan melihat contoh di dalam firman Tuhan tentang orang yang berhasil. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang kedua. Kejadian 39 ayat 2. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Puji Tuhan. Ini cerita tentang Yusuf. Saya kira kita semua sudah tahu keadaannya, ceritanya sejak kita masih sekolah minggu. Kita sudah belajar tentang ini, ya. Kita melihat Yusuf, katanya di firman Tuhan mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga ia berhasil. Yusuf berhasil bukan tanpa masalah. Yusuf berhasil dengan masalah yang silih berganti. Kita tahu ceritanya, dia itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia selalu menang menghadapi masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Iya. Mengapa Yusuf berhasil? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Sebab dia dengar-dengaran. Di dalam Kejadian diceritakan pasal 37, nanti kita akan baca di rumah masing-masing. Kejadian 37 menceritakan kisahnya Yusuf. Bagaimana dia menderita tetapi selalu disertai oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan tentang kedengar-dengaran Yusuf. Yusuf dengar-dengaran, itu sebabnya dia disertai Tuhan. Satu saat bapaknya memanggil dia, Yusuf, kamu pergi ke Sikem, lihat saudara-saudaramu apakah mereka baik-baik saja. Dia tidak menolak, dia dengar-dengaran. Sebetulnya karena dia tahu kakak-kakaknya itu tidak suka dengan dia boleh menolak. Tetapi dia dengar-dengaran kepada orang tuanya. Dan dia berkata, baik, saya pergi. Dengar-dengaran itu sangat penting. Pada waktu hari Rabu kemarin saya sudah menceritakan tentang dengar-dengaran. Nah, saat ini diulang lagi. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Pertama, kita harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman-Nya. Kalau kita sebagai seorang karyawan atau seorang pegawai, mari kita dengar-dengaran terhadap atasan kita. Kalau kita dengar-dengaran, maka kita akan dikasihi. Nah, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Kita dengar-dengaran kepada orang tua. Kita dengar-dengaran kepada pimpinan kita. Maka kita akan dikasihi oleh pimpinan kita. Dikasihi oleh orang tua. Dan kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita dan menyertai kita. Nah, kemudian mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Yang kedua adalah karena Yusuf bertanggung jawab. Ketika dia sampai di Sikem untuk mencari saudara-saudaranya, dia melihat mereka tidak ada di sana. Sebetulnya secara manusia dia mungkin kalau manusia biasa seperti saya ini saya mau bilang begini, biar akang Jo. Kan mereka tidak ada di sini, pulang saja kepada Bapa, sampaikan kepada Bapa mereka tidak ada. Tapi dia tidak mau. Dikatakan, diceritakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 37 ayat 15.
Dia mencari ke sana kemari dan akhirnya ketemu seorang bapak. Lalu dia tanya, lihat saudara-saudara saya? Bapak bilang, ada di sana. Mereka sudah pergi ke Dotan. Saya dengar mereka bercerita. Dan Yusuf pergi ke sana. Dia bertanggung jawab. Bukan cuma asal-asalan. Nah, demikian juga dengan kita. Kita harus belajar bertanggung jawab. Sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab dengan iman kita. Jangan kita biarkan iman kita loyo. Jangan kita biarkan iman kita jatuh, lemah dan mati. Kita harus bertanggung jawab, pertahankan iman kita. Nah, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Banyak hal. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita setiap hari. Kita harus belajar bertanggung jawab. Jangan acuh tak acuh. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Sebab dia suka mengalah. Yusuf suka mengalah. Dia tidak mau bertengkar terus dengan saudara-saudaranya. Ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya bilang, kenapa? Kamu mau jadi raja atas kami? Dan Yusuf tidak menyaut atau menjawab. Mereka bilang, ini kan mimpi atau apa? Tapi dia diam. Dia mengalah. Dia tidak mau bertengkar. Tapi kebanyakan dari kita, orang percaya yang katanya orang Kristen, tetapi tidak bisa dengar sesuatu yang menyakitkan hati atau memanaskan telinga, selalu langsung mau memperbenarkan diri. Harus belajar mengalah. Tuhan Yesus saja sebagai Raja, sebagai Tuhan, begitu dia datang ke dunia, dia disalibkan. Sebenarnya dia boleh cuma bicara, orang-orang pada waktu itu akan mati. Tetapi dia tidak mau. Cuma buktinya ketika mereka mau menangkap Tuhan di Getsemani, mereka jatuh. Itu berarti kekuasaan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau mengalah. Ini boleh menjadi contoh bagi kita. Kita harus belajar mengalah. Supaya Tuhan menyertai kita. Nah, ini 3 hal yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita disertai Tuhan. Seperti Yusuf. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mau berhasil? Kalau kita mau berhasil, kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta Tuhan menyertai kita. Kalau kita mau berhasil. Nah, kalau kita mau disertai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu belajar dengar-dengaran. Kemudian kita belajar bertanggung jawab. Kemudian kita belajar suka mengalah. Ini yang dikehendaki Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagi kita sebagai orang Kristen, memberi contoh kepada masyarakat supaya mereka bisa melihat bahwa benar kita ini adalah anak Tuhan. Oh, kenapa? Oh, dia disertai Tuhan. Kenapa dia disertai Tuhan? Karena dia melakukan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi di akhir-akhir hidup ini, mari kita belajar untuk kita mau dengar-dengaran, bertanggung jawab dan suka mengalah. Dan kita mohon penyertaan Tuhan dan yakinlah pasti Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Banyak kali orang memikirkan berhasil itu cuma karena harta, kekayaan, uang dan lain sebagainya. Berhasil di dalam segala hal. Berhasil mengatasi kesulitan. Berhasil di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Belajar minta. Karena kita semua ingin supaya kita berhasil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berhasil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhasil di dalam segala hal. Berhasil mengatasi segala masalah. Karena apa? Bukan dengan kekuatan kita. Kita manusia lemah. Kita tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kita disertai Tuhan. Maka hidup kita akan berhasil. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau memberikan firman ini bagi kami.
Kami rindu Tuhan kehidupan kami berhasil di dalam segala perkara. Kami rindu Tuhan kehidupan kami berhasil di dalam mengiring Engkau. Kami rindu Tuhan apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya itu boleh jadi jikalau Engkau menyertai kami. Itu sebabnya kami mohon penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tapi ajarkan kami Tuhan. Untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Untuk kami boleh bertanggung jawab di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami rela mengalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami ibu-ibu. Berkati kami semua lewat firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.